Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Tertulis di dalam 1 Tawarik 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang-orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini menjadi seruan yang begitu indah. Daud merencanakan untuk mendirikan bait suci. Ia mengumpulkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk mendirikannya. Walaupun Tuhan berkata kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan mendirikan bait suci, tetapi adalah anaknya, ia tidak berhenti, malahan ia mengumpulkan seluruh apa yang boleh diberikan oleh orang-orang Israel secara sukarela itu, dan kemudian memasyurkan nama Tuhan. Lihatlah betapa agungnya pujian ini, bagian dari apa yang diserukan oleh Daud ini. Orang banyak mencoba untuk mendirikan bait suci. Mereka tentu berdoa kepada Tuhan, tetapi setelah mereka menyelesaikannya, mereka akhirnya menjadi sombong. Tetapi lihat apa yang dikatakan oleh Daud ini, dan ini menjadi perefleksian yang sangat penting bagi kita, supaya kita benar-benar rendah hati. Dikatakan bahwa sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapanmu. Apakah kita menyadari ini? Dan orang Israel gagal ketika mereka bertemu dengan Yesus. Mereka berkata, kami ini adalah keturunan dari Abraham. Mereka begitu yakin berkata demikian kepada Yesus Kristus. Tetapi Daud sendiri berkata, kami adalah orang-orang asing di hadapanmu, sama seperti nenek moyang kami. Saudaraku, Kristus itu nyata bagi kita, bahwasanya tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, yang ada adalah kita yang diselamatkan di dalam Kristus. Kita ini orang Batak, tetapi bukan itu yang terutama, tetapi Kristuslah yang mempersatukan kita. Kita ini orang asing, bahwasanya kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tetapi mengapa kita diterima? Tentu jawabannya adalah Kristus yang adalah anugerah bagi kita, anugerah terbesar. Itulah yang membawa kita kepada sukacita yang terbesar itu. Saudaraku yang terkasih, lihatlah bahwasanya Daud itu menyatakan bahwa hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. Jika saudara memiliki bayang-bayang, tentu yang terutama adalah tubuh saudara. Bayang-bayang tidak dapat melakukan apa-apa, ia hanya mengikuti saudara. Ketika ada cahaya yang dipantulkan, itu akan terlihat, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Coba bayangkan, jika kita tidak di dalam Kristus, kita sama seperti bayang-bayang itu yang tidak akan dapat melakukan apa-apa. Tetapi mengapa banyak orang yang begitu sombong, berkata aku beragama, aku memiliki ini, dan lain sebagainya. Bukankah itu adalah kesombongan rohani? Tetapi lihatlah, Kristuslah yang memerdekakan kita. Sehingga ketika aku di dalam Kristus, aku menanggalkan ini semua. Ini bersifat jasmani. Tetapi aku di dalam Kristus, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia menanggalkan manusia lamanya dan menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu saudaraku, bersyukurlah karena kita orang asing, tetapi kita diterima di dalam hadiratnya. Kita orang berdosa, tetapi kita menerima keampunan supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Terpuji Engkau Bapa atas pemeliharaanmu yang telah menyelamatkan kami. Engkau telah mengizinkan kami orang-orang asing ini yang tak memiliki harapan ini menjadi pribadi yang mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Biarlah kami ya Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kami terus memasyurkan-Mu. Tuhan,
Biarlah kami ini menjadi pribadi-pribadi yang dapat Engkau pakai seperti Daud yang memiliki cita-cita yang besar, mendirikan bait suci yang begitu agung. Biarlah kami ya Tuhan memegahkan-Mu lewat tubuh kami ini, dan tubuh kami ini menjadi persembahan yang hidup. Terpuji Engkau Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.